Misal anak-anak kopi nggak kenal kalian sama dia. Lo baru main kopi. Tapi aku udah 6 bulan punya mesin, tapi belum punya listrik. Ya aku jual sasetan. Akhirnya aku harus mundur dari bisnis itu. Bukan karena aku bangkrut, enggak. Bukan karena aku gagal berbisnis, enggak. Mungkin Tuhan negur aku di kejadian itu bahwa kamu harus istirahat sejenak. Tuhan kayak ngomong gitu, isi otakmu belum cukup, mentalmu belum cukup. Aku istirahat dari 2013 akhir itu sampai 2016 aku jadi pekerja orang lagi. Sampai aku tanya sama baristaku, kenal nggak Adipati Dolken? Gue bilang nggak kenal bang dulu. Sampai kami searching Adipati Dolken gitu. Oh, aku tahu itu apa? Film Perahu Kertas. Wah, okay. Film-film dia waktu itu ya. Artis. Sampai aku nggak ngundang dia lo datang. Aku nggak ada chat dia lo datang gitu. Tapi Tuhan ngirimin. Lu harus siap. Ini baru pertama. Berarti artis pertama yang paling besar datang tuh dia Adipati Dolken. Kalau dia tidak cukup nyaman dengan aku, nggak mungkin dia 3 hari itu datang terus menerus. Oke, ngopi terus di sini. Artinya adalah mungkin dia nyaman dengan gaya ngomong kita, gaya santai kita. Dan aku hari itu nggak nganggap dia artis, orang biasa. Dari situlah aku mengenal bahwa artis tuh nggak semua selalu pengen dianggap artis gitu. Kebawa sampai sekarang. Itulah yang membuat aku kayak datang kemari itu. Aku nggak pernah merasa artis juga. Maksudnya kok nggak nganggap aku kayak aku datang Awi nih. Kok nggak ngebangga-banggain aku datang kemari. Tapi kok ngelakukan aku kayak orang biasa gitu. Di situlah aku lahir bisa cetuskan satu teori bisnis. Ya nyaman itu nggak harus semua dengan pujian gitu. Bahkan terkadang orang ada nyaman dengan makian gitu. Makanya aku kok bisa datang kemari emang jatah kan maki men. Ini di vlog nih aja nih kami formal nih. Di mati kamera tuh mati dan maki-maki aku sini. Sampai di step aku bisa masuk Geopark juga loh. Itu kan salah satu saluran televisi pariwisata terbaik di Indonesia. Waktu itu. Sampai di step di mana aku masuk program filosofi kopi. Wow, itu yang baru-baru ini. Dan itu tag gambarnya Rio Dewanto datang, nggak ku undang, nggak ku telepon, cukup ya datang dengan biasa, ya udah. Terus aku harus excited gitu, kayak wow, nggak biasa aja. Walaupun gitu ya. aku mengagumi filmnya, tapi aku juga ikut Instagramnya. Jadi kayak mungkin aku udah sering ikut Instagramnya atau aktivitasnya. Jadi kayak iya alhamdulillah aja lah gitu. Intinya kayak orang-orang yang pernah kau pikirkan dia emang datang kemari gitu ya. Gitu. Aku nggak minta sama Tuhan loh gitu. Tapi Tuhan bilang, kamu emang nggak minta, tapi kamu pernah pengen. Oke, I give you that. Gitu. Amen. Nggak usah minta, lu ngayalin aja gue kasih. Yang penting do your the best in your life aja udah. Penting kerjain aja positif aja udah. Hasilnya nanti aku tunjukin gitu Tuhan itu. Terus sampai juga pernah datang Firza, itu juga kayak gitu. Tiba-tiba datang, tanpa booking. Aku nggak gitu pernah ya. mimpi. Yang beberapa tahun lalu aku cuman mengagumi dia di Indonesian Idol, kan gitu. Nah ini yang tadi aku bilang, bukan kopinya yang hebat, tapi orang-orang di balik kopinya yang hebat. Untuk kamu bisa bertemu dengan orang-orang di balik orang-orang yang hebat di balik kopi itu, kamu harus hebat dulu dengan kopinya. Ngerti nggak? Bukan kopi itu udah hebat. Kalau dia nggak hebat, Tuhan nggak mungkin ciptain. Dia udah hebat apa adanya. Tapi hebatin dulu diri kamu dengan kopi itu. Kalau dirimu udah hebat dengan kopinya, kamu akan bertemu dengan orang-orang hebat di balik kopi itu. Kalau kamu belum hebat dengan kopinya, kamu juga akan bertemu dengan orang yang nggak hebat di balik kopi itu. Ngerti kan? Orang-orang yang biasa aja sekedar datang pesan beli, besok ditutup. Ya kan gitu. Betul. Jadi kalau kamu hebat dengan kopinya, kamu besok akan bertemu dengan orang-orang hebat. Jadi aku cukup konsepnya itu. Jadi kopi itu udah hebat apa adanya, nggak perlu diapa-apain. Penting lu jujur aja sama kopinya gitu. Mana sih kopi yang udah matang, udah bagus, kayak enak gitu. Mana sih kopi yang diproses bersih, jujur, teliti, disiplin, dia nggak akan jadi sesuatu yang baik gitu. Karena ada sikap yang nggak baik, akhirnya kopi itu jadi nggak baik kan. Artinya aku bilang, kopi itu bukan masalah pembakuan, tapi kopi itu masalah perlakuan. Ya kan? Ngeri kali gue emang filosofi kata-kata bagus sekali gitu ya. Emang udah koset gitu ya. Ya kan? Artinya apa? Nggak usah dulu punya ilmu hebat, cukup punya perilaku hebat. Kan ada sebuah pepatah waktu itu, kutipan kata-kata, orang yang berilmu tinggi itu akan kalah dengan orang yang berakhlak tinggi.
Pernah dengar nggak tuh? Aku lupa itu tulisan siapa. Itu di buku Akidah Akhlak ya kalau Iya kan? Begitu. Halaman 13. Nah, di situ aku terapin dalam bisnis. Buktinya hari ini sudah 5 tahun galeri berdiri. No flang, no wifi, no colokan, just coffee dan diskusi. Yoi men. Ini kita lagi diskusi. Berdiri kan? Ini ada kopi gitu. Ada kopi, ada cerita gitu. Nah, sampai hari ini alhamdulillah terus galeri berkembang. Seperti bagaimana awal galeriku bangun dengan prinsipnya. Sebentar lagi bunga gayo akan mekar. Oke. Kalau misalnya emang bercerita tentang Syahrul ini emang gak ada habisnya. Ya kan? Ruh nih, jadi dengan aku datang ke galeri kopi ini mulai dari kayak yang ruangan bawah tuh. Ya. Yang ya sebenarnya kau udah datang berapa kali kan? Tapi aku nggak open kan? Nggak open. Dan emang waktu pertama first impression aku sama Syahrul tuh berkali-kali sih, kayak si Arif kan memang kawan sahabat aku dari kecil tuh si Arif tuh emang kan. Jadi emang datang kembali dan Syahrul kenal aku, ya aku bodo amat. Syahrul ini siapa? Bodo amat sih gitu. Ya aku juga kayak itu, jangan dan dia memperlakukan hal yang sama terhadap aku. Tapi kita ada kesempatan waktu itu di bulan 2 ya. Itu yang aku bilang, sebenarnya aku udah mantau Instagrammu. Udah lama. Bahkan sejak followersmu mungkin masih 5.000, 6.000. Aku udah pantau. Udah kau pantau. Iya. Siapa sih orang konten gak jelas, kadang-kadang traveling, kadang-kadang ini, kadang-kadang main beatbox, kadang-kadang semua di dia gitu. Tapi kan karena serabutan, kita kan bisa gitu. Nggak penting kali, tapi ya udahlah, mau nggak mau ya cuman dialah orang yang kayak gitu. Lumayan lah buat informasi kan dia melakukan perjalanan, aku bisa ngelihat apa yang dia lihat gitu. Itu sih awalnya. Kemudian kau datang ke galeri itu kan kayaknya yang di Instagram kemarin, aku bilang bodo amat lah, kok dia penting kan dia jumpain aku bilang. Siapa dia, siapa gue gitu. Itu awalnya kan, sampai akhirnya kita jumpa. Lu keliling Aceh. Ya kan, situ sama kita jumpa. Khalil waktu itu apa gimana? Wah, ini anak besar juga kreanya keliling Aceh kan. Segede apa sih kreanya keliling Aceh? Karena sebelum dia keliling Aceh, aku 2009 itu udah keliling Aceh. Oke. Karena dulu aku sempat ikut klub motor. Udah lama keliling Aceh gitu. Nah, jadi pas waktu itu jumpa Dek Jau, sampai Dek Jau waktu itu, ini siapa sih gaya orang sok selengean, gue bilang kan. Kayak banyak gaya aja, artis-artis gede aja aku biasa aja datang sini. Ini anak gaya banyak kali. Tanya-tanya waktu itu sama Rido. Oh dia ini bang, oh ya. Habis itu aku buka Instagram, wih tinggi nih followers nih, subscriber dia aja gila kan. Pansos ujung-ujung kok yang pansos lagi. Nggak apa-apa, aku memang aku pansos kan. Dan vlog ini juga Syahrul sebenarnya pengen pansos dong di YouTube aku. Itu memang realita yang harus kita hadapi sebenarnya. Kita berfollower rendah. Dan kali ini Syahrul tidak sombong ternyata. Tadi ya goalsnya ke sana. Artinya apa? Hidup itu konsep aku adalah kenapa aku bertahan hari ini, karena aku pernah dapat satu kutipan dari film Laskar Pelangi. Salah satu film yang inspirasiin aku. Gurunya dalam film Laskar Pelangi itu nggak, kepala sekolahnya. Aku lupa nama bapak tuh, tapi aku nonton kali. Tahu dia apa bilang? Apa dia bilang? Orang yang hebat bukan orang yang punya banyak uang. Tapi orang yang hebat bukan orang yang ototnya kuat. Tapi orang yang hebat adalah orang yang survival of the pitches. Bertahan dan menyesuaikan. Jadi lu cukup bertahan, dan dimanapun kamu berada, kamu cukup sesuaiin. Nggak usah kamu paksa orang jadi dirimu, nggak usah kamu paksa kondisi itu jadi kondisimu. Ikutin aja harusnya. Sampai sekarang galeri konsepnya kayak itu. Orang mau apa, aku kasih. Orang mau apa, aku kasih. Selama itu masih positif dan membangun usahaku. Jadi konsepnya di galeri itu dah. Akhirnya dari situ aku berani lah cetusin teori-teori sendiri. Di saat orang semua barista, semua pelaku kopi berusaha buat kopi enak, tapi di saat itu aku balikkan teorinya. Galeri nggak jual kopi enak. If you come to here just find a good coffee, you come to wrong place. Lalu bagaimana bang? Kami nggak jual kopi enak, tapi kami jual kopi yang sehat. Karena kami percaya kopi yang sehat udah pasti enak, kopi yang enak belum tentu sehat. Kemudian emang ngeri kali rumus gue. Prinsip yang kedua adalah the customer is not a king, but the customer is a family. Pelanggan itu bukan raja, itu udah lama cuy. Gak usah lagi pakai teori-teori gitu. Anggap aja pelanggan itu kayak keluarga. Ketika mereka kita anggap kayak keluarga, mereka akan menjadikan tempatmu sebagai second home bagi mereka. Jadi rumah kedua. Contohnya kayak Awen hari ini kan. Jadi gak kenal sama aku jadi kenal. Kan gitu. Karena aku gak nyari pelanggan, aku nyari keluarga. Aku punya saudara, banyak saudara punya rezeki kan. Betul. Nah akhirnya Awen apa? Kenapa Awen mau balik? Karena dia menganggap ya galeri itu di Takengon adalah rumahku gitu.
Aku sampai Takengon bukan kemana-mana dulu. Aku harus ke galeri dulu. Itu dia. Iya kan? Jadi gimana? Nanti juga gitu. Umuda juga harus kayak gitu. Gimana aku ke Banda? Aku bukan ke hotel dulu nih, bukan tempat wisata lain. Aku harus minum kelapa dulu di Umuda. Karena itu rumah pertama yang harus kukunjungi gitu. Ya kan? Wajib gitu. Wajib gitu ya. Dan itu harus berlaku untuk semua orang. Alhamdulillah tagline ini berhasil, Win. Berhasil dan membuat galeri hari ini yang aku bilang tadi survival, bertahan. Dan kenapa dia terus berinovasi? Karena penyesuaian. Jadi makanya kadang-kadang kok berubah, tiba-tiba berubah, tiba-tiba berubah, tiba-tiba. Nah ini nih. Iya kan? Aku datang ke galeri ya dalam 2 bulan terakhir ini udah berkali-kali datang Maria. Itu ada beberapa tempat men, kayak bongkar pasang emang galeri kopi ini. Nanti ini dirubah, ini dirubah. Karena pilihannya adalah inovasi atau mati. Oke. Iya nggak inovasi lu mati. Zaman sekarang orang tuh kreativitasnya terus makin maju berkembang. Kalau kita terus di situ aja, poin-poinnya itu saja, kamu akan mati. Kamu harus inovasi, harus bisa hasilkan sesuatu yang baru, harus suasana yang baru, fasilitas yang baru. Tapi jangan menghilangkan dasarnya. Itu yang aku bilang. Akhirnya galeri hari ini bertahan dengan konsepnya. Aku katakan saja nggak usah ada live music, no live music hari ini, no wifi, no colokan, no plang. Dari berbagai penjuru Indonesia orang datang, bahkan dari berbagai negara pun orang datang. Sampai pernah dulu atau sekali itu pelangganku dari Yunani datang, cuman untuk pengen minum kopi di kebun kopi sambil dengar suara burung pagi. Oke. Cuman itu tujuannya. Aku seduhin 6 gelas waktu itu. Dan aku ceritakan sama mereka, talking about the Gayo coffee Gayo, about the Gayo farm, about the Gayo coffee plantation. Aku ceritain dalam bahasa Inggris, cuman bagaimana orang Gayo dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, asah cangkul, habis itu siapin alat pertanian, masak sambal terasi, petik pucuk jipang, habis itu siapin anaknya untuk pergi sekolah, antar anak sekolah, habis itu pergi ke kebun, sampai di kebun mereka masak sampai sore pulang, habis itu pergi ke masjid, habis itu ngajar anaknya ngaji sampai tidur terus pulang. Cuman ceritain itu. Tahu apa dia bilang? Apa? My brother, how much your price? How much the price of your coffee in 1 glasses? No more sir, just 10,000 rupiah. Oke. Cuman 10.000, aku bilang. No, I must pay your coffee 600,000 rupiah. Oke. For 1 glass, not for your coffee, but for your story of your coffee. Oke. Jadi orang mau ngebayar mahal dengan Because cerita yang kau ceritain. your story have expensive value. Banyak coffee shop yang nggak punya itu. That's your power. Itu kekuatanmu. That's your character. It's amazing. It's unique. Kamu harus pertahankan itu. Apa? Survival. Lagi-lagi ada konsep yang bertahan yang akan membuat kamu itu kuat. Buat kamu itu akan terus bisa buat sesuatu yang bisa dijadikan legacy. Diwariskan. Itulah. Artinya pertama, saran aku untuk kawan-kawan yang berbisnis, pertama tadi itu, nggak usah neko-neko. Cukup bersikap baik untuk produkmu, bersikap jujur untuk produkmu, aja sikapmu dulu. Yang kedua, jangan anggap pelanggan itu raja, anggap dia kayak keluarga. Yang ketiga adalah bertahan dan penyesuaian. Yang keempat, lu harus inovasi, kalau enggak lu akan mati. Oke. Cuman itu. Wow. Ngeri man. Jadi setiap orang itu memiliki cerita yang berbeda di bisnisnya. Tapi yang pastinya adalah kalian jangan terlalu bangga dengan produk kalian, tapi kalian harus lebih bangga lagi dengan cerita dari produk. Dan dari situ mental bisnis itu melahirkan gini. Banyak orang bilang, jadi aku kayak diuji, bang nggak buka cabang. Oke. Terpikir, pernah sempat terpikir dan coba untuk ngutang lagi untuk ngebuka cabang gitu. Tapi aku pernah gini, kalau aku buka lagi galeri ini hari ini kuat karena orang datang, ada beberapa orang yang datang karena pengen jumpa sama aku, karena kopinya pengen diseduhin sama aku, karena pengen diketawain bercandain sama aku gitu kan, pengen senang-senang ketawa-ketawa sama aku gitu. Kalau aku buka di tempat lain, bayangkan kalau di situ seharusnya nggak ada. Oke. Lo tau nggak gimana caranya? Gimana tuh? Kan buka cabang cuma perkara mendabelkan pendapatan kan? Intinya bagaimana uang masuk bisa berlipat ganda ke dompet kan? Kalau cuma perkaranya adalah memasukkan uang lebih ke dompet, kok harus dari kopi lagi gitu? Akhirnya Win, ternyata setelah putar otak, berinovasi lagi, brand galeri kopi
ternyata jadi pamor yang luar biasa kalau dia ditaruh di baju. Tapi orang bilang, aku udah pulang dari galeri kopi Indonesia, lu jangan main gitu kan. Lu harus buat kopi yang bagus. Aku udah pernah ke tempat yang bagus kayak gitu kan. Ini bajunya aku udah pakai gitu. Akhirnya sekarang men, nanti bukan memang udah nih udah tinggal kita lagi pengembangan lebih gede lagi. Aku main di clothingan. Yang dulu cuman, "Bang, aku mau cetak baju gini." Ini nanti sebentar lagi aku udah punya mesin sendiri untuk clothingan. Wow. Oke. Berarti produk lain dari galeri kopi udah ada merchandise. Ke depan gitu. yang dulu majalah aku nggak jadi, ini akan jalan lagi. Caranya bagaimana? Ini nanti ke depan aku buat konten. Ya kan sambil traveling aku punya foto, punya video. Ini akan jadi data untuk majalah lagi. Wow. Kan artinya dulu yang cita-cita yang nggak terwujud ternyata Tuhan cuma bilang that's not the time. Itu bukan waktunya. Tunggu aja, sabar. Just wait that. Tunggu aja, jalan aja kan dulu gitu. Akhirnya ini akan banyak industri besar Win. Dan nanti juga sebentar lagi kita akan punya penginapan. Oke. Nah, orang yang pertama harus nginap aku. Tahun depan doa mudah-mudahan tahun depan kita juga udah punya packaging trip wisata. Itu trekking ke beberapa tempat proses kopi. Dari hulu sampai hilir, sampai kita bisa ikut petani berkebun, tinggal di rumah kebun. Itu nanti kita trekkingnya pakai mobil off-road. Mudah-mudahan nanti tahun depan galeri udah punya mobil off-road sendiri. Amin. Untuk trekking wisata. Amin. Ya kan? Nanti orang pertama aku ajak kau lah. Boleh lah. Tos lu. Gratis. Gimana? Gini. Oke. Ya kan? Ini apa bahasa gawe? Cekem lo. Dan galeri udah punya produk tuh kayak kopi pertama, juga beberapa jenis kopi, dan juga udah ada kita punya cerutu. Sejarah Aceh pertama kali orang Aceh punya cerutu nih. Mencetuskan cerutu di pasar modern nih. Lahirnya dari Galeri Kopi Indonesia. Makanya kenapa aku nggak berhenti ngisap cerutu ini, karena aku emang cukup berat bangga gitu ya. Kan? Karena nih aku bilang aku nggak bisa ngebohongin diri aku pribadi. Mungkin bisa tanya sama kawan-kawan aku yang dimanapun kalian berada. Aku paling jarang beli rokok, aku bilang terus. Aku paling jarang, tapi isap rokok kawan aku tetap. Karena kenapa? Lingkungan aku orang rokok. Tapi kalau misalnya untuk cerutu, aku beli. Kau udah lihat kan berapa saya beli kan? 20 batang. Sekotak. Tapi walaupun aku bukan konsumsi pribadi, tapi aku jual. Kenapa aku jual? Karena aku bangga dengan produk ini, men. Bangga kali aku. Sampai waktu sarapan pagi pun kayak gitu kan. Sarapan pagi aku bukan nasi, men, kok di galeri kopi ini. Cerutu. Langsung sama Ama, Win, mau yang kayak mana, Win? Biar Ama buatin. Yang soft aja mah. Wah, dibuatin langsung. Digulung langsung spesial. Itu kayak oh my god. Spesial rolling. Jadi emang betul-betul kok misal aku datang ke galeri kopi ini, aku bukan dianggap sebagai raja, tapi aku memang dianggap sebagai keluarga. Nah, gitu. Itu dia. Makanya aku bangga lagi ke sini. Kayak misal gini, aku punya keluarga di Takengon, men. Tapi kayak mungkin malas ngerepotin keluarga, tapi kok misalnya sini aku emang mau ngerepotin kau gitu. Dan aku fun fact juga, aku pernah belanja juga sama Syahru, memang dibawa kemana-mana sama Syahru juga gitu. Pokoknya padahal kita kenal juga belum lama-lama kali ya. Walau kok udah kenal aku lama gitu ya. Karena memang polanya begitu. Siapapun datang adalah keluarga bagi kita. Iya, betul. Selama dia masih punya sikap yang memang layak untuk keluarga kita, ya kita always welcome, siapa aja. Nggak harus Awin. Semua orang siapapun itu. Kita nggak mandang agama siapa, pangkatnya apa. Semua orang masuk ke galeri itu sama. Ya mau pejabat siapapun, mau menteri siapapun, mau pangkatnya apa, mau terkenal apapun masuk galeri, ya nggak ada sistem geser, antri. Dan semua sama. Ini juga yang kulihat ya. Jadi yang kulihat di Syahru ini kan kayak di galeri kopi ini terutama ya. Dia sebagai owner nih, dia nggak mementingkan mau kok orang dalam dan kok kenal aku. Kok duduk di sini harus ngantri. Iya. Bahkan aku kayak waktu datang sini penuh kayak gitu ya kan. Ya udah aku berdiri aja berdiri di bar seolah-olah ini punya aku gitu. Ini sok-sok akrab aja gue. Nanti ada kawan nih, Win, duduk sini loh. Duduk terus itu. Karena emang selalu penuh gitu ya. Dan aku masih kayak datang ke galeri ini, aku selalu mempelajari hal-hal yang nggak bisa aku dapat di Umuda. Aku harus belajar dari sini. Karena emang Syahru juga dari awal dulu pernah bilang ilmu itu nggak boleh dicuri. Ya boleh. Tapi harus minta diminta. aja. Makanya aku datang. Kenapa aku selalu datang Dan ke galeri ilmu kopi? itu, aku lagi bukan jadi lagi minta ilmu Syahru. Iya. Dan kau minta follower aku kan? Kita nggak nyuri. Kita barter. Cekel mulu. Oke nih, mungkin apa ya Ru? Kita kan udah di penghujung acara nih juga. Di durasi udah berapa menit nih? Udah panjang kali. Iklan udah bayar berapa nih? Nah itu dia. Boleh nggak Ru nih? Apa nih pesan kau terhadap kawan-kawan yang baru mulai, mungkin udah beberapa kali jatuh, bangkrut atau segala macamnya?
motivasi terbesar kau nih, singkat, padat dan jelas, apa yang harus mereka lakukan? Pertama gini, selalu ingat sebelum kau berhasil, Hmm. selalu ingat walaupun kau sudah berhasil, selalu ingat bahwa dulu kau adalah orang susah. Ya. Oke? Setelah kau orang susah, kau harus sadar bahwa rezeki terbesarmu bukanlah uang, tapi bisa bernapas. Oke. Oke? Kau harus sadar bahwa rezeki terbesarmu bukanlah mobil yang kau pakai atau rumah yang kau pakai, tapi kau masih bisa beribadah. Yoi, man. Itu clue pertama. Bukan seberapa gede bisnismu, seberapa kuat sistemmu, seberapa kuat produkmu, bukan itu dulu. Niatkan apa yang kau jalani hari ini adalah semata-mata untuk ibadah. Itu paling utama. Ya. Paling utama. Setelah itu kau lakukan, maka cukup jalankan, buat sesuatu yang berkualitas, karena kualitas tidak akan mengkhianati kuantitas. Yoi, man. Kalau kuantitas yang kau cari, kau akan sulit membangun kualitas. Ya. Oke? Boleh. That's the clue. Kemudian untuk yang sedang berjuang, sabar. Jangan pernah mengeluh. Selalu tanamkan haus akan cobaan. Jangan pernah hindari cobaan. Kalau bisa selalu minta cobaan. Karena setiap cobaan adalah kurikulum Tuhan yang harus kamu selesaikan untuk mendapat sebuah sertifikat pengakuan untuk kau akan dapat kedudukan. Oke. Wow. Jadi itu harus kalian catat, man. ya, aku dulu pernah sekali dapat momen. Galeri itu punya penghasilan 10 juta per hari. Yoi. Wow. Itu luar biasa. Angka tinggi Bagi banget, aku man. di hari itu luar biasa. Lalu beginiin, aku bilang sama Tuhan, God, don't cheat me. Please, don't repeat again. Jangan curangi aku dengan kondisi yang berulang. Ini kurikulum yang sama, cuman dengan bahasa yang berbeda. Ya. Oke, begitu 10 juta dapat, tahu nggak aku balikin berapa? Berapa tuh? Hampir 65% aku balikin. Aku bilang gini, this is not my money. Oke, and you know that, God. Nggak mungkin galeri yang tempat duduknya cuma 13 tempat duduk bisa dapat menghasilkan uang segitu, 10 juta. Aku tahu hari itu rame, aku tahu produkku banyak laku, tapi rasanya nggak mungkin. Ini aneh, lucu. Enggak. Ini bukan uangku. Besoknya aku antar ke masjid. Enggak, aku masukin ke celeng. Oke? Bukan aku mau memamerkan bahwa aku bisa sedekah banyak, enggak. Aku mau tunjukkan bahwa aku nggak tergoda. bukan kan, uangnya, bukan nilainya, tapi sikapnya. Begitu aku kembalikan, harusnya kan besoknya gini, kalau penjualannya banyak, berarti besok kan belanja banyak. Iya, betul. Ngerti nggak? Ngerti. Aku bilang aku sudah cukup dengan yang segini. Otomatis kan besok aku nggak ada penghasilan nih. Modalnya aku ambil, aku belanja lagi besok. Artinya besok kan aku nggak ada uang. Yeah. Lo tahu nggak Tuhan balikin berapa besoknya? Berapa tuh? 12 juta. Wow, naik gitu ya. Gila nggak? Gila lah. Dan lagi aku bilang, God, stop, don't cheat me. Jangan bercanda seperti itu. Jangan curangi lagi lah Okay, gitu I ya. give you back again. Ku balikkan lagi. Tapi kembalinya berdasarkan persentase. 60% ku balikin. Sisa 40% kan? Besoknya Belanja lagi. belanja. Aku ada untung nggak? Ya nggak ada. Nggak ada. Modalnya balik kan? Dari penjualan yang tadi, yang awalnya modalku kemarin mungkin sekitar 4 juta, besoknya lagi ku belanja 5 juta kan? Oke, laku lagi. 5 jutanya habis. Tahu nggak? Uangku berkurang nggak? Kan pendapatanku nggak ada. Iya. Tapi penghasilanku tahu nggak besoknya jadi berapa? Berapa? 14 juta. Naik terus sih gitu ya. Jadi emang peretasan itu You know what? gitu. Again, Dan kau ngelakuinnya please God, stop. Stop. Aku nggak mau itu. Aku cukup dengan segini udah. Ya kan balik lagi. 14 juta dapat berarti kan lakunya banyak. Besoknya harus belanja 6 juta kan? Betul nggak? Ya betul. Lu sadar nggak belanja lu makin naik? Iya betul. Untungmu sebenarnya masuk ke modal. Besoknya Tuhan gandain lagi. Dan nggak berhenti. Dan terkadang rezekinya nggak lewat uang. Banyak rezekinya. Entah orang lewat ngasih ini, entah ngasih itu, entah bantu ini, nggak mudahin pekerjaan kita, mudahin jalan urusan kita. Banyak rezeki yang gue dapat. Dan Tuhan hadapin aku dengan orang-orang luar biasa juga. Itu rezeki juga bagi aku. Yeah. Dan kau tahu nggak Win sebenarnya? Apa aku ada diskusi dengan teman. Aku bilang, saudaraku,
Kok aneh ya Tuhan kasih aku kayak gitu banyak, aku bilang. Karena gini, aku kan kembalikan, aku bilang. Harusnya uangku makin berkurang dong. Tahu nggak apa yang dia bilang? Apa deh? Oke, anggap aja Tuhan itu kayak banknya. Dia kasih uang, tapi lu balikin. Tapi balikin dengan keadaan deposito. Iya. Kamu deposito dan uangnya berbunga. Tuhan balikin lagi karena Tuhan sadar bilang, itu yang udah aku kasih, kamu kasihkan titip berarti kan? Ya udah berbunga, besok aku balikin lagi. Sama bunga-bunganya aku kasih. Iya. The power of sedekah. Iya. Sesukses apapun kamu kalau nggak bersedekah, akan berat. Gitu. Selesai, bentar aja tuh hancur bisnis. Dan hari ini tau nggak? Ketika kamu bisa beli semuanya dengan uang, setelah itu apa yang kamu cari, Win? Wah, kalau aku masih bingung. Bisa beli pesawat, bisa beli jet, bisa beli rumah, bisa beli ini. Setelah punya semuanya, apa lagi yang dicari? Wah, bingung sih lu, karena belum pernah dapat kayak gitu. Nggak pengen bahagia? Pengen bahagia lah pastinya. Itu kan goal akhir yang orang semua. Orang bahagia, tenang gitu ya. Dan bahagia. Hari ini aku udah dapat itu, Win. Itu alasan kenapa aku bilang, God, aku nggak mau itu. Aku nggak mau nilai itu. Cukup dengan jangan ambil ketenangan dan kebahagiaanku. Apa kebahagiaanku? Hari ini aku bisa makan dengan orang tuaku, walaupun dengan nasi aja, nggak perlu dengan lauk. Walaupun cuma bisa negak air putih, tapi kami minumnya bareng. Itu bahagia aku, Tuhan, gue bilang. Itu nggak bisa dibeli dengan uang. Jangan ukur aku dengan materi, gue bilang. Pagi aku bangun tidur masih bisa dengar suara burung, buat kopi, ku nikmatin pagi itu, melihat kebun kopi sambil minum kopi, kemudian dengar burung bernyanyi. Udah cukup, Tuhan. Itu adalah hal yang gak bisa ku beli. Keren ya? Keren gila, mampus men. Ini emang motivasi bagi aku juga, karena aku emang baru usaha. Kalau misalnya aku mungkin udah pengusaha ya, kalau misalnya aku baru berusaha. Dan juga nih bagi kawan-kawan yang pastinya poinnya adalah setiap ujian yang diberikan oleh Allah itu adalah cara kita untuk naik kelas. Iya. Karena setiap ujian yang diberikan, kita selesai dengan ujian itu, kita naik kelas. Ya, olah ujian itu ujian lagi, kasih ujian lagi, naik kelas. Jadi kan setiap yang Tuhan berikan itu, ketika orang memandang itu adalah suatu hal negatif, olah data negatif itu menjadi hal positif. Betul. Lagi dong Tuhan itu. Yeah. Kasih ujian aku lagi gitu. Dong, biar aku nih makin keren gitu. Bisa S2, bisa S3 gitu. Karena semua di apapun itu, mau di game segala macam, kita harus melewati misi-misi. Iya, udah pasti. Begitu lewat misi, cek naik pangkat, naik ini, naik. Ketika naik pangkat diakui nggak? Ya diakui lah. Ya kan? Lu kemana pun gitu ya kan? Itu goalsnya. Oke. Wah, dengan malam yang sangat dingin ini juga kan, cerita panjang lebar, yang pasti aku emang cukup berat bangga dengan Galeri Kopi Indonesia. Mudah-mudahan nanti banyak lagi orang-orang yang kayak kita lah. Ya. Intinya adalah kawan-kawan yang baru berusaha, yang udah jadi pengusaha, gagal, dan tetap gagal, selalu gagal, jangan pernah nyerah, karena di balik ujian itu kalian pasti naik kelas. Gitu. Iya, udah pasti. Dan rezeki itu jangan pernah menjadikan kalian itu terlena dengan rezeki kalian, yang pastinya rezeki itu diberikan, kalian harus alirkan rezeki itu juga. Yang paling keren. Dengan rezeki. Langkah, cita-cita, rezeki itu apa yang kita punya nanti. Pertemuan adalah jodoh yang kita dapat. Mati udah pasti. Ini bukan takdir tapi pilihan. Karena mati pun bisa dipilih sendiri. Besok ambil tali gantung diri, mati. Mau pakai mati cara lu sendiri atau cara Tuhan? Kalau cara Tuhan minta. Kalau mau mati pakai cara sendiri, pilih sendiri. Mau ditabrak mobil, kereta api, mau sayat nadi, mau tegak racun, mau gantung diri, silakan. Artinya apa? Cita-cita itu bukan takdir. Pilih sendiri. Jumlah rezekinya mau berapa, tentuin sendiri berdasarkan usaha. Jodohnya mau siapa? Berdasarkan dari perjuanganmu. Jenis matinya mau kayak mana, pilih sendiri. Mau cara Tuhan minta, mau cara kita kerjain sendiri. Mau surga atau neraka, kerjakan sendiri. Wow. Nah, artinya apa? Life is a choice. Mat, tolong edit tepuk tangan, Mat. Kita juga harus apresiasi untuk editor kita yang sabar sekali. Yoi. Di balik kamera. Di balik kamera nih, man. Jadi jangan lupa follow nanti editor kami. Ada jasa-jasa editor kalau mau. Description ya. Jadi Rahmat emang lagi semangat-semangatnya juga, dan Rahmat lagi ku aja untuk Sabi Wasiat. Mungkin untuk sementara masih sesuai dengan budget aku. Tapi mungkin nanti kalau misalnya emang budget Rahmat udah ini, Rahmat silahkan pergi Sabi Wasiat sendiri ya, Mat ya, dengan konten-kontennya. Kalau enggak calling galeri, Mat. Kerjain editor
Mat galeri. Tapi boleh Mat. Kok ambil job dari galeri Mat. Kok dibayar 2 kali lipat dari Tapi bayaran kau aku. akan keren Mat. Kenapa? Kau tuh lagi ngedit 2 video orang yang luar biasa di Aceh. Wah, aku turun nih. Jadi bangga juga deh aku. Tapi aku nggak boleh terlena dengan hal itu. Iya, betul. Oke kawan-kawan, intinya bagi kawan-kawan yang emang udah bosan dengar ini, tapi jangan pernah bosan karena kami pasti selalu ngebuat konten-konten sebisa kami lah dengan apa yang kami lewati, apa yang kami telah perjuangkan. Dan terima kasih untuk nonton video ini yang panjang lebar. Terima kasih kepada Bapak Syahrul, owner CEO of Galeri Kopi Indonesia. Dan terima kasih untuk Awin Shoya bisa in the house ya. Yang dimana aku pengen juga Umuda bisa kayak Galeri Kopi Indonesia. Amin, secepatnya amin. Dan juga aku berharap bisnis-bisnis kalian semua juga bisa meningkat dan terus meningkat. Pastinya. Oke, sekian dari aku Awin Suib. Sebelum closing kita tos dulu. Last shoot. Oke. Aku Awin Suib. Dan saya Zahrul. Kami mohon undur diri dan jika ada kata yang salah mohon maaf. And don't forget for subscribe, like, and comment. Nggak perlu di akunnya di YouTube Awin aku nggak Suib. perlu lagi. Untuk YouTube gua aja lah. Masih 35.000. Kosong guys. Oh ya juga sih. Ya udah ya, bagi kawan-kawan akhir tahun kita harus challenge. Iya, tembus 1 juta. Boleh lah. Oke, terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa salat 5 waktu juga untuk kalian semua dan jangan lupa bersedekah. Jangan lupa bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus lagi deh. Habis.